perlu saya sampaikan bahwa kewajiban saya selaku lawyernya Ibu Bonita telah membuktikan bukti-bukti otentik atas peristiwa hukum, atas pengajuan isbat nikah. Nah, isbat nikah ini kan diajukan oleh Sustrini ini dengan alasan bahwa saya ini adalah istri dari John Kuswoyo, kan? Tapi pernikahannya itu terjadi di tahun 72 dan di tahun 72 itu dia menikah. Oke. Nah, kemudian di tahun 2000 itu Sustrini mengatakan bahwa saya bukan lagi sebagai istri saudara, bahwa kita sudah bercerai. Clear kan? Nah, kemudian setelah bercerai dengan John Kuswoyo dengan adanya surat pernyataan itu, kemudian secara tiba-tiba dan juga di sana terbukti tidak ada kesesuaian antara pengajuan permohonan isbat nikah dengan bukti otentik. Contohnya yang bukti otentik yang saya maksud bahwa di situ dikatakan bahwa dia tidak pernah menikah lagi, ya sampai wafatnya almarhum tidak pernah menikah. Tiba-tiba bukti otentik bahwa di surat pernyataannya itu ada 2 orang anak dan 2 orang saksi, yang 2 orang itu adalah anak perkawinan Sustrini dengan John Kuswoyo, dan yang lagi itu anak perkawinannya di luar perkawinan John Kuswoyo. Dia sudah clear perkawinan dengan John Kuswoyo, dia menikah lagi. Nah, dengan wafatnya John Kuswoyo tahun 2018, 2023 dia mengajukan isbat. Tujuan isbat ini adalah membuat satu legal standing kepada Ibu Sustrini bahwa saya adalah satu-satu perempuan yang dinikahi oleh John Kuswoyo dan sekarang saya sudah legalkan di pengadilan agama, ya kan? Berarti secara hukum negara maupun hukum agama dia dicatatkan oleh KUA bahwa dia adalah istri yang sah. Tapi perlu kita perhatikan bahwa konstruksi hukum dari yang diajukan oleh Ibu Sustrini itu dengan isbat nikah di PA Jakarta terdapat cacat hukum yang tersembunyi. Contoh otentiknya apa? Cacat hukum yang tersembunyi. Saya ungkapkan saja. Mengaku bahwa dia dinikahi, wali nikahnya adalah ayahnya. Ayahnya sebagai wali. Nah, dia sebagai wali, senyatanya dalam buku nikah itu dinyatakan juga sebagai walinya adalah ayah kandung dari Sustrini. Di situ beragama Katolik. Sedangkan pernikahannya secara hukum Islam. Bagaimana seorang yang tidak sejalan dan tidak sejalan dengan keimanan, ya nggak mungkin lah dia ayahnya menjadi wali. Itu sudah cacat hukum. Justru itu saya menghimbau pengadilan agama lebih cermat kiranya mengambil dalam satu keputusan untuk menilai dari isbat yang dikeluarkan produk hukum dari pengadilan agama itu kembali kepada statement atau ajuan-ajuan yang diajukan dalam isbat itu. Nah, semestinya hakim pengadilan agama dengan melihat adanya cacat tersembunyi sebagai ayah kandungnya yang menikahkan sebagai wali, sudah clear dah. Udah produk itu gagal tuh. Haji, berarti bisa dibilang pengadilan agama kecolongan gitu. Soal kecolongan saya tidak mengatakan seperti itu. Mungkin pada saat pengajuan itu kan ke pengadilan agama tidak punya kewenangan untuk meneliti oh ini benar atau tidak, bapaknya Islam atau tidak, kan tidak punya otoritas itu. Bukti yang disampaikan itu adalah bukti yang dipertanggungjawabkan oleh Sustrini. Tapi ternyata di situ ada cacat tersembunyi, ya bertanggung jawablah pengadilan agama dalam hal ini. Kalau itu bukti itu dibenarkan oleh kami, kita bisa membuktikan kebenaran itu. Pengadilan agama mengatakan produk kami dengan isbat yang diajukan oleh Sustrini batal demi hukum, dicoret oleh pengadilan. Itu konsekuensi logis hukumnya begitu. Saya tambahkan ya, klien kami ini Bu Bonita ya mengupayakan agar batalnya isbat dari permohonan mereka. Memang tadi udah disampaikan oleh Pak Haji, banyak satu hal yang diduga ya, ini kalau menurut kami bisa diduga ya, bisa kalau fakta-fakta sudah oke semuanya, bahwa banyak kebohongan di dalamnya. Karena banyak kebohongan, karena itu kami ingin membatalkan isbat itu. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Kami ulang lagi kembali bahwa Bu Bonita ini menikah tahun 1995. Istri pertama Sustrini tahun 72. Pada saat Bu Bonita menikah,
itu memang semuanya sudah berpisah ya, Bu Bonita si Sutrini dengan Yon Kuswoyo. Karena itu Bu Bonita menikah. Oleh karena itu, karena ada pernikahannya, isbatnya yang memang menikah tahun 72, itu pernikahan di bawah tangan ya. Pernikahan di bawah tangan, namun diisbatkan, dikuatkan, dicatat di negara, yaitu di KUA. Ya, seperti itu. Kantor Urusan Agama. Oleh karena itulah, isbat itu permohonannya ada hal-hal yang memang, satu yang tadi disampaikan oleh Pak Haji, bahwa suami daripada mohon maaf saya ulangi, bahwa pada saat dinikahkan ya dengan Yon Boyo itu sebagai walinya adalah orang tuanya Sustrini yang beragama Kristen Katolik. Kedua, terkait mengenai pernikahannya, ada jenjang tahun 95 Bu Bonita ini menikah karena kenapa? Memang sudah rumah tangganya sudah nggak berumah tangga lagi Sutrini dengan Yon Kuswoyo. Oleh karena itu klien saya menikah. Karena ada pernikahan yang diakui lah bahwa Bu Sutrini ini tidak pernah menikah di tahun itu. Kebohongannya ada. Kita akan buktikan itu semuanya nanti. Ya, tadi kita sudah buktikan juga Pak Haji bahwa terkait mengenai KTP-nya di tahun 91 masih beragama Kristen nih Bu Sutrini. Ya, kenapa harus akui aja kalau memang Bu Sutrini ini pernah menikah? Akui saja gitu. Kenapa tidak? Gitu. Sampai detik ini saja untuk anak daripada Sutrini mengakui bahwa ibunya belum pernah menikah gitu. Kita akan buktikan semuanya nanti, bahwa di pengadilan kita akan buktikan, kita akan upaya hukum bahwa klien kami ini akan mengupayakan untuk anak-anaknya dan segalanya. Itu aja. Saya sih kepingin semuanya cepat selesai karena kan fakta-fakta sudah ada di yang bukti, itu tadi yang seperti pengacara saya bilang, saya menikah tahun 95 pada saat Pak Yon sudah sendiri, karena kan tahun 80-an itu Susi sudah menikah lagi dengan yang dua laki-laki yang berbeda dan punya 2 orang anak. Jadi kok kenapa di tahun 2004 ini dia mengisbatkan pernikahan dengan almarhum Pak Yon, bahwa dia tidak pernah berpisah cerai dengan Pak Yon. Terus yang tahun 80 gimana ceritanya itu kalau dia sudah pernah menikah? Saya hanya ingin memberikan kebenaran yang memang sebenar-benarnya, karena cerita itu kan bukan saya mengarang ya, itu dari almarhum sendiri yang cerita sama saya. Karena almarhum pernah bilang waktu itu tegur almarhum masih Sustrini bahwa Sus, kamu itu kan masih istri saya, kenapa kok kamu menikah lagi? Almarhum waktu itu tanya gitu sama Susi ya. Terus Susi bilang, loh saya kan sama kamu nikah siri, jadi saya bebas menikah lagi siapapun. Jawaban seperti itu. Memang udah merasa menikah siri, kenapa tahun 2004 ini diisbatkan? Kan seperti itu. Ada apa sih? Yang jadi harusnya ditanya di sana ya, bukan saya. Kalau saya sih, karena saya ingin memperjuangkan hak anak-anak saya. Yang itu aja sih. Kalau mengenai hasil, kan masih ada beberapa tahap lagi yang harus diselesaikan ya. Nah, tahap-tahapan ini yang harus dilewati. Ini sebetulnya sudah menginjak kepada finalisasi dari perkara ini, hanya beberapa kali sidang lagi sudah selesai. Nah, nanti majelis tentunya musyawarah majelis ya, apa yang akan diputuskan. Apakah dikabulkan gugatan kami untuk membatalkan isbatnya atau menerima isbat itu sebagai penguatan oleh pengajar agama. Tapi saya mengatakan bahwa dalam permohonan saya tidak membatalkan perkawinan. Beda ya, tidak membatalkan perkawinan. Membatalkan isbatnya yang dibuat sembrono. Konstruksi hukumnya jelas, tapi alasan-alasan hukum banyak yang hal-hal yang dilakukan yang tidak benar. Itu aja.